Baik, kita akan belajar tentang adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Contohnya pada hewan maupun pada tumbuhan. Yuk kita bahas. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi adaptasi ini sesuai dengan bentuk tubuhnya. Contoh kita lihat pada hewan, pada jenis burung, baik dari bentuk paruh maupun bentuk kakinya. Contohnya pada itik, jenis makanannya ikan dan cacing. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Paruh seperti sudu dan pangkal bergerigi berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Yang kedua, elang. Jenis makanannya ular, ayam, kelinci ya. Ciri paruhnya tajam, kuat, runcing dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Kemudian yang ketiga, burung pipit, jenis makanannya biji-bijian. Ciri paruhnya pendek, tebal dan runcing untuk memecah biji-bijian, misalnya padi. Yang berikutnya adalah burung pelatu, jenis makanannya serangga. Cirinya paruh runcing agak panjang untuk memahat kayu, pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Jadi burung pelatu ini kerjanya di pohon, sering memahat pohon. Nah, berikutnya burung pelikan, jenis makanannya ikan. Ciri paruhnya panjang, berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Biasanya burung ini berada di tepian sungai. Yang kelima yaitu ayam, jenis makanannya biji-bijian dan cacing. Ciri paruhnya yaitu paruhnya pendek, tebal dan runcing, hampir mirip dengan paruh pemakan biji-bijian ya, seperti burung pipit. Berikutnya bentuk kaki. Dari bentuk kaki, tipe pejalan kaki yang nomor 1 memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya ayam dan burung unta. Nah, ini berarti dia tipe burung pejalan kaki. Berikutnya tipe perenang. Jari-jari kakinya berselaput. Contohnya pada itik, angsa, bebek gitu ya. Tujuannya fungsinya untuk berenang di air. Berikut bentuk kaki burung pemangsa. Ciri-cirinya jari kaki pendek, kuku melengkung tajam dan cakar kuat untuk mencekram. Contohnya burung elang dan raja wali. Berikut pemanjat. Jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contohnya burung pelatu, fungsinya untuk memanjat pohon. Berikut petengger. Jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya ya ini jenis-jenis burung yang biasa hinggap di pohon. Contohnya burung kutilang dan burung kenari. Berikut contoh pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini ada 3 kelompok, yaitu ada kelompok xerofit, yang kedua hidrofit, dan yang ketiga hygrofit. Tumbuhan xerofit itu apa? Xerofit adalah tumbuhan yang biasa beradaptasi dengan lingkungan kering. Cirinya lapisan permukaan tubuh ada lapisan lilin, daun berbentuk duri, akar panjang, batang sebagai tempat cadangan air. Contohnya adalah tumbuhan kaktus. Biasanya hidup di daerah yang kurang air seperti padang pasir dan gurun. Jadi kalau kaktus ini dia bisa bertahan hidup di daerah yang kering, itu namanya xerofit. Yang kedua hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan air, tumbuhan yang menyesuaikan diri pada lingkungan perairan. Ciri-cirinya stomata yang terbuka, daun mengapung di air, akar kecil dan ringan. Contohnya eceng gondok. Nah, ini hidrofit, artinya tumbuhan yang hidup di air. Ada juga selain eceng gondok, misalnya lagi yang hidup di air itu teratai, daunnya lebar. Dan berikutnya adalah tumbuhan hygrofit. Apa itu hygrofit? Tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Ciri-cirinya daunnya lebar dan tipis, banyak stomata. Contohnya tanaman lompong. Nah, itu materi tentang adaptasi morfologi. Nanti kita akan mempelajari tentang adaptasi fisiologi. Silakan cek di link deskripsi untuk melanjutkan. Terima kasih.